Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Nur Lutfiana MKom selaku dosen mata kuliah Audit Sistem Informasi serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Audit Sistem Informasi Manajemen Teknologi Informasi di PT BPRS Patriot Bekasi Perseroda menggunakan COVID 5. Sebelum memulai pembahasan, izinkanlah saya untuk memperkenalkan kelompok 3 yang terdiri dari yaitu Hendrik Fernandi, yang kedua saya sendiri yaitu Ade Setiadi, dan yang terakhir yaitu ada Fikrotul Munawaroh. PT BPRS Patriot Bekasi Perseroda atau lebih dikenal dengan sebutan Bank Syariah Patriot adalah sebuah lembaga keuangan pemerintah Kota Bekasi dengan izin usaha berupa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau disingkat dengan BPRS. Bisnis utama Bank Syariah Patriot adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan sesuai prinsip syariah Islam. Untuk memenuhi kebutuhan operasional bank dan pelayanan terhadap para nasabahnya, Bank Syariah Patriot telah memanfaatkan TI sejak bank ini didirikan pada tahun 2006 hingga sekarang. Seperti pada penggunaan core banking system untuk mencatat seluruh transaksi perbankan dan jaringan antar kantor untuk proses komunikasi data. Sejak berdirinya Bank Syariah Patriot pada tahun 2006 hingga sekarang, belum pernah dilakukan audit sistem informasi secara khusus untuk manajemen teknologi informasi. Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, perlu adanya evaluasi terhadap manajemen teknologi informasi di Bank Syariah Patriot Bekasi untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam melakukan planning, building, running, dan monitoring TI. Dalam hal proses evaluasi manajemen teknologi, kami menggunakan COVID 5 sebagai tools untuk memberikan pendekatan yang dapat dijadikan referensi dalam melakukan evaluasi sebuah sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu audit sistem informasi. Menurut Gondo Diyoto tahun 2007, audit sistem informasi merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengukur tingkat kesesuaian antara aplikasi dengan sistem informasi yang telah diterapkan oleh perusahaan, telah dirancang, dan telah diimplementasikan sehingga dapat diperdayakan oleh perusahaan secara optimal dalam mencapai tujuan bisnis. Selanjutnya yaitu manajemen teknologi informasi. Menurut ISACA tahun 2012 adalah bagaimana melibatkan pengendalian sejalan dengan arahan yang telah ditetapkan oleh tata kelola. Tim manajemen di bawah kepemimpinan Chief Executive Officer atau Direktur Pelaksana bertanggung jawab atas hal tersebut, serta melibatkan planning, building, running, and monitoring yang sejalan dengan arahan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu COBIT atau singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology. Ini merupakan kerangka kerja yang digunakan dalam merancang, membangun, dan mengontrol tata kelola teknologi informasi yang dimiliki oleh suatu perusahaan, institusi, maupun organisasi. Prinsip dasar pada framework ini adalah dengan menyediakan informasi dan memberikan panduan atas apa yang diperlukan untuk mencapai visi, misi, dan goal dari perusahaan, institusi, atau organisasi. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1996, COBIT mengalami perkembangan sampai dengan terakhir diterbitkan pada tahun 2012. Adalah COBIT 5 yang dibuat oleh The IT Governance Institute atau ITGI dan Information System Audit dan Control Association atau ISACA. Selanjutnya itu
MEA atau Monitoring, Evaluate, Assess. Semua proses teknologi informasi perlu dinilai secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengontrol kualitas dan kepatuhan. Domain ini tertuju pada manajemen kinerja, pemantauan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dan tata kelola. Berikut adalah domain proses MEA. Yang pertama yaitu MEA 01 atau Monitor and Evaluate Performance and Conformance, yaitu mengumpulkan, memvalidasi, dan mengevaluasi bisnis, teknologi informasi, tujuan, dan proses. Yang kedua yaitu MEA 02 atau Monitor the System of Internal, yaitu kontrol untuk terus memantau dan mengevaluasi lingkungan pengendalian, begitu juga pengendalian diri dan ulasan jaminan independen. Yang ketiga yaitu MEA 03 atau Monitor and Evaluate Compliance with External Requirements, yaitu menilai bahwa proses teknologi informasi dan proses bisnis yang didukung telah sesuai dengan undang-undang peraturan dan persyaratan kontrak. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah. Proses menentukan rumusan masalah yang bersifat umum ke bagian-bagiannya atau dimensi-dimensinya sampai pada indikator atau unsur-unsurnya yang lebih spesifik atau khusus dan konkret atau jelas, tegas, dan operasional. Berdasarkan hal itu, observasi dilakukan untuk mengetahui informasi terkait permasalahan yang sedang terjadi di PT BPRS Patriot Bekasi atau Perseroda terkait objek penelitian dan dilanjutkan dengan menentukan batasan masalah. Setelah itu, penelitian melakukan studi pendahuluan meliputi studi pustaka, studi objek penelitian, dan dengan cara upaya menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu observasi, melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data yang akurat mengenai manajemen teknologi informasi yang telah berjalan di PT BPRS Patriot Bekasi atau Perseroda. Yang kedua yaitu wawancara, yaitu proses mengemukakan serangkaian pertanyaan langsung dengan kepala bagian teknologi informasi dan bagian lainnya bertujuan untuk menggali penjelasan informasi sebanyak-banyaknya mengenai penerapan dan manajemen teknologi informasi yang berlaku di PT BPRS Patriot Bekasi atau Perseroda. Yang ketiga yaitu kuesioner atau penyebaran kuesioner atau angket yang berisi pertanyaan seputar manajemen teknologi informasi digunakan dalam pengukuran tingkat kapabilitas atau capability level berdasarkan pada e-book COVID-5, Enabling Process dan COVID Self Assessment Guide atau Using COVID-5. Teknik yang digunakan pada kuesioner yaitu menggunakan skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk menentukan perhitungan level, menentukan masing-masing pertanyaan sesuai prosedur COVID-5. Di sini ada tabel 1 yaitu tabel skala Likert. Yang pertama itu sangat tidak setuju mempunyai skor 1, tidak setuju mempunyai skor 2, cukup mempunyai skor 3, setuju mempunyai skor 4, dan sangat setuju mempunyai skor 5. Selanjutnya yaitu proses audit. Metode audit sistem informasi yang dilakukan menggunakan framework COVID-5 dengan domain MEA atau Monitor, Evaluate, Assess yang terbagi menjadi beberapa subdomain, yaitu yang pertama itu MEA 01, keterangannya yaitu Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance. Yang kedua yaitu MEA 02, Monitor, Evaluate, and Assess the System of Internal Control. Yang ketiga adalah MEA 03, Monitor, Evaluate, and Assess Compliance with External Requirement. Selanjutnya yaitu analisa data. Pada tahap ini, penulis melakukan uji validasi yang selanjutnya dilakukan perhitungan maturity level untuk mengatur level kematangan sistem berdasarkan data kuesioner yang sudah diuji validitas
sebagaimana penjelasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menilai tingkat kematangan dari setiap proses manajemen TI yang terpilih. Yang kedua yaitu menentukan tingkat kematangan dari setiap proses manajemen TI yang terpilih. Dan yang ketiga yaitu menganalisis kesenjangan tingkat kematangan dari proses manajemen TI untuk memberikan rekomendasi perbaikan proses manajemen teknologi informasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Pada penelitian ini, capability model sebagai alat ukur untuk mengetahui kondisi proses manajemen teknologi informasi di Bank Syariah Patriot berdasarkan framework COVID-5 yang menghasilkan penilaian terhadap kondisi sekarang. Proses yang diambil yaitu monitor, evaluate, and assess atau disebut dengan MEA. Berikut hasil perhitungan dari koresponden yang telah dianalisa dan dilakukan perhitungan maturity levelnya. Seperti tertera pada tabel berikut, terdapat 3 domain yaitu MEA 01, MEA 02, MEA 03. Dari domain tersebut terdapat beberapa subdomain. Yang pertama, saya akan membahas mengenai MEA 01. Subdomain dari MEA 01 yaitu yang pertama MEA 01.1 bernilai rata-rata 3,91. MEA 01.2 bernilai 3,27. MEA 01.3 bernilai 3,55. MEA 01.4 bernilai 3,64 dan MEA 01.5 bernilai 3,73, sehingga dapat dirata-ratakan dari nilai responden tersebut bernilai 3,62 yang termasuk pada maturity level yaitu di angka 4. Selanjutnya ada MEA 02 dengan subdomain MEA 02.1 bernilai 3,64, MEA 02.2 bernilai 3,45, MEA 02.3 bernilai 3,36, MEA 02.4 bernilai 3,09, MEA 02.5 bernilai 3,45, MEA 02.6 bernilai 3,64, MEA 02.7 bernilai 3,64, dan selanjutnya MEA 02.8 itu bernilai 3,91, sehingga dapat dirata-ratakan dari nilai responden yaitu bernilai 3,52 yang termasuk pada maturity level yaitu di angka 4. Yang selanjutnya yaitu ada MEA 03 yang terdiri dari subdomain MEA 03.1 dengan nilai rata-rata responden 3,55. Ada MEA 03.2 bernilai 3, MEA 03.3 bernilai 3,18 dan MEA 03.4 bernilai 3,18, sehingga dapat dirata-ratakan dengan nilai tersebut yaitu 3,23 dengan maturity levelnya di angka 3, sehingga nilai capability dari analisa perhitungan capability level yaitu bernilai 3,46. Berdasarkan tabel 4, berikut penjelasan hasil perhitungannya. MEA 01, nilai rata-rata dari subdomain MEA 01.1 sampai dengan MEA 01.5 adalah 3,62 yang termasuk pada level 4 pada tabel indeks kematangan yaitu dengan keterangan predictable process. Yang kedua yaitu ada MEA 02, nilai rata-rata dari subdomain MEA 02.1 sampai dengan MEA 02.8 adalah 3,52 yang termasuk pada level 4 pada tabel indeks kematangan yaitu dengan keterangan predictable process. Selanjutnya ada MEA 03
Nilai rata-rata dari subdomain MEA 03.1 sampai dengan MEA 03.4 adalah 3,23 yang termasuk pada level 3 pada tabel indeks kematangan, yaitu dengan keterangan established process. Selanjutnya, dalam menghitung kesenjangan manajemen teknologi informasi di Bank Syariah Patriot, dapat dilihat dari tabel bahwa MEA 01 dengan current maturity-nya yaitu 3.62 dan expected maturity bernilai 4, sehingga gap atau kesenjangan itu 0,38. MEA 02 dengan current maturity-nya yaitu 3,52 dengan expected maturity-nya yaitu 4 dan gap atau kesenjangannya yaitu 0,48. Yang selanjutnya ada MEA 03, itu current maturity-nya bernilai 3,23, expected maturity bernilai 3, dan gap atau kesenjangan bernilai minus 0,23, sehingga dirata-ratakan dari current maturity-nya yaitu 3,46, expected maturity yaitu 3,67, dan kesenjangan atau gap itu 0,21. Dapat kami simpulkan, berdasarkan hasil analisa data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka kami menyimpulkan beberapa hal, yaitu nilai rata-rata maturity level pada domain MEA 01 adalah 3,62 yang termasuk pada indeks kematangan pada level 4, yaitu dengan keterangan predictable process. Level ini menunjukkan bahwa proses yang telah diterapkan sebelumnya sekarang dapat beroperasi dalam batas-batas yang ditentukan untuk mencapai hasil prosesnya. Sama seperti domain MEA 01, domain MEA 02 juga berada pada level 4 dengan keterangan predictable process dengan nilai rata-rata maturity levelnya yaitu 3,52. Sama seperti domain sebelumnya, level ini juga menunjukkan bahwa proses yang telah diterapkan sebelumnya dapat beroperasi dalam batas-batas yang ditentukan untuk mencapai hasil prosesnya. Selanjutnya yaitu ada domain MEA 03 memiliki nilai rata-rata maturity levelnya yaitu 3,23 yang termasuk pada indeks kematangan pada level 3 yaitu established process. Level ini mengindikasikan bahwa proses manajemen yang telah dideskripsikan sekarang telah diimplementasikan menggunakan proses yang telah didefinisikan yang mampu mencapai hasil proses yang diinginkan. Adapun saran yang dapat diberikan dan dipertimbangkan agar sistem yang telah berjalan saat ini dapat lebih optimal, yaitu dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkesinambungan untuk mengoptimalkan sistem yang telah berjalan, sehingga manajemen teknologi informasi di PT BRS Patriot Bekasi dapat memenuhi tujuan bisnis yang relevan dan dapat mencapai tujuan bisnis perusahaan tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.